Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak semuanya? Baik, Pak. Baik. Ada sehat? Sehat, Pak. Ini semuanya sudah masuk kelas atau ada yang masih di luar? Masih ada yang luar, Pak. Siapa lagi yang di luar? Si Hasan, Pak. Hasan? Iya, Pak. Kenapa masih di luar dia? Tadi katanya mau ke WC dulu, Pak. Itu yang kosong tolong di apa? Yang isi dulu kursi yang bagian depan. Baik, Pak. Supaya nanti suara Bapak jelas ketika Bapak menjelaskan pelajaran. Tidak ada yang tergantung. Tidak ada yang makan-makan sambil belajar ya. Ya, Pak. Oke, kan belajar sama Bapak tuh tidak susah, tidak mesti tegang, tapi santai, tapi tetap fokus ya. Ya, Pak. Oke, sudah berdoa sebelumnya ini? Tadi sudah, Pak. Sudah sama pagi ini tadi. Iya. Oke, bagus itu ya. Bapak absen dulu ya sebelum kita lanjutkan materi. Oke, absennya. Ade mana Ade? Ade. Hadir, Pak. Ade. Budi, Hadir. Cece, Hadir. Dian. Izin dia, Pak. Mana dia? Nggak ada kabar, Pak. Kata kabar Alfa. Ini Bapak paling gak suka kali yang Alfa ini tidak ada kabar, tidak ada bikin surat, itu Bapak tidak suka. Ya. Kalau Anda pengen libur, sakit atau bagaimana, jangan sampai alfa ya, karena itu berpengaruh kepada nilai Anda nanti. Kalau misalnya Anda sakit, bikinkan surat, antarkan sama orang tuanya atau dikirim saja sama temannya, tapi pasti Anda tuh sakit, ya. Kalau izin pun seperti itu, bikinkan suratnya, antarkan ke sekolah. Jadi Bapak tahu jangan seperti ini. Kedepannya lagi ya, ini pelajaran buat Anda semuanya. Kamu libur jangan sampai alfa, oke? Ya, Pak. Fitri, Hadir, Pak. hadir Fitri. Hadir, Pak. Gary, Hadir, Pak. Hasan, Hasan tadi di luar, Pak. Juliani, Jadi hadir, Pak. Ihsan, Hadir. Geo, Hadir. Muhammad Ali Hanafi. Hadir, Pak. Itu Ali kenapa tuh? Jam berapa tidur semalam Ali? Kenapa Pak nanti itu aja? Jam 12, Pak. Jam 12. Kalau ada pasti kita jam pelajaran besok kita belajar sekolah, itu jangan begadang malamnya, ya? Ya, Pak. Paham, Pak. Kadang-kadang tidur malam. Ngapain hari semalam tidurnya sampai jam 12? Nonton, Pak. Nonton apa nih? Nonton film, Pak. Tak boleh lagi tuh. Ya, jelas sekarang kita belajar sama Bapak Hasan sekarang. Ya, Pak. Begadang apa itu? Ya. Apa? Paham, Pak. Seperti yang Bapak jelaskan itu mau masuk. Siapa tuh? Sepertinya dia mau masuk ya. Ya, betul ya? Ya, Pak. Masuk mana? Masuk mana? Ya, silakan masuk. Kenapa telat? Maaf Pak, jadi Kenapa Anda telat? kesiangan Pak. Siangan. Ayo Pak. Silakan duduk ya. Ya Pak. Oke, materi kita pada hari ini, Anda semuanya, anak-anak Bapak yang saya sayangi, seperti yang Bapak jelaskan minggu kemarin, materi kita pada hari ini adalah tentang penyelenggaraan jenazah. Ada yang sudah tahu sebelumnya atau sudah pernah menyelenggarakan jenazah di kampungnya? Kalau yang sudah ada, coba angkat tangannya. Bapak ingin tahu siapa saja yang sudah pernah menyelenggarakan jenazah di kampungnya. Ada? Ada Pak. Siapa tuh? Adil ya? Iya Pak, saya Pak.
Adit pernah menyelenggarakan jenazah ketika bagian apa? Bagian mandikan, Pak. Mandikan jenazah. Ya. Nah, bagus. Bapak suka ya. Artinya apa? Ini adalah materi yang cukup penting untuk Ananda ketahui semuanya. Ya, karena apa? Karena materi ini akan bersangkut atau menyangkut dengan kesosialan kita nantinya di tengah-tengah masyarakat. Ya, kita tidak berbicara terlalu jauh di masyarakat. Ketika nanti di keluarga kita sendiri ada yang berpulang ke rahmatullah, itu tanggung jawab kita selaku kita orang yang tahu, selaku kita orang yang pandai menyelenggarakan jenazah, itu kita punya tanggung jawab untuk menyelenggarakan. Contohnya saja, ketika nanti orang tua kita yang meninggal, innalillah ya, ke orang tua kita, jangan sampai yang menyelenggarakan orang tua kita itu adalah orang lain. Ya, jangan sampai. Alangkah sedihnya hati orang tua kita ketika kita kecil, ketika kita dalam kandungan, sampai kita lahir, kita dibesarkan, kita disekolahkan, pendidikan, sampai kita tahu apa itu menyelenggarakan jenazah, apa itu memandikan jenazah, kafan jenazah. Akan tetapi ketika orang tua kita meninggal, bapak kita meninggal, ibu kita meninggal, yang menyelenggarakan jenazah beliau itu bukan kita anak. Sedih tidak kita? Sedih tidak hati orang tua kita? Sedih, Pak. Sedih. Sia-sia orang tua kita menyekolahkan kita ini. Betul? Betul. Jadi bapak harapkan ketika nanti Anda sudah belajar di hari ini, ya, ketika Anda sudah belajar hari ini terkait penyelenggaraan jenazah, nanti di lingkungan keluarga Anda semuanya, Anda yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan jenazah keluarga tersebut. Paham, Pak? Penyelenggaraan jenazah itu ada 4 poin atau 4 bahagian. Ada yang tahu 4 bagian itu apa aja? Ada yang tahu? Ada, Pak. Nah, coba tangan apa? Saya, Pak. Ya, dia apa dia? Ini mandikan, Mandikan, mengkafani, kafani, menyolatkan, menyolatkan. dan menguburkan, Pak. Betul. Ya, Pak. Nadi sudah berpengalaman ya. Jadi ada 3 lagi kan? Insyaallah, Pak. Bagus sekali. Nah, Pak jelaskan ya. Yang pertama itu adalah Mandikan. memandikan jenazah. Ya, yang perlu kita perhatikan ketika kita mau memandikan jenazah adalah itu ketika jenazah itu jenazahnya laki-laki, yang memandikannya itu adalah Laki-laki. Ketika yang meninggal itu perempuan, yang memandikannya Perempuan. Ada beberapa hal yang mesti kita siapkan ketika kita memandikan jenazah. Yang pertama, itu tempatnya itu kita tutupi dari keramaian, ya. Tempatnya tertutup dari keramaian. Tujuannya apa? Supaya si mayit atau si jenazah itu tidak dipertontonkan oleh orang, tidak terlihat oleh orang, ya. Itu kita menjaga aurat si mayit. Dan kenapa juga misalnya ketika memandikan jenazah itu laki-laki saja, ketika jenazahnya perempuan memandikan perempuan saja. Ada yang tahu? Dikhawatirkan nanti timbul sebuah, Pak. Betul. Ya, betul sekali. Ya. Dan lebih utamakan juga ketika yang untuk memandikan jenazah ini adalah keluarga terdekat saja. Iya, Pak. Jangan sampai tetangga ikut, ya. Jangan sampai tetangga ikut. Lebih prioritaskan saja kepada keluarga inti saja. Jika ibu yang meninggal, yang memandikannya adalah kita bersaudara saja, ya. Jangan sampai yang memandikan itu juga dari tetangga. Toh kalau tidak ada keluarga, kita sendiri di sini, kita pergi ke rantau orang misalnya,
tidak ada kita punya saudara, keluarga juga tidak ada, kita sebatang kara, kita meninggal, nah, itu baru boleh. Dengan catatan itu hanya kondisinya Darurat. tidak ada yang mesti memandikan kita lagi, ya kan? Dan juga tujuannya adalah kenapa yang diutamakan untuk keluarga saja. Seperti yang dikatakan oleh teman Ananda tadi, dikeragui. Mana tahu si mayit itu mempunyai aib itu, ya kan? Si mayit mempunyai aib itu. Contoh, di salah satu tubuh si mayit itu ada aib yang mungkin memalukan bagi si mayit. Ikut orang lain, orang luar memandikannya, nampak sama orang aibnya. Ketika nanti di lingkungan masyarakat setelah memandikan, itu aib itu akan berkembang. Apa kita tidak kasihan dengan si mayit? Aibnya berkembang. Dia sudah meninggal, aibnya berkembang di tengah masyarakat. Itu kan kita kasihan sama semua. Itu tujuannya, apa tidak boleh orang lain. Itu juga alasannya kenapa tempat memandikan jenazah itu ditutupi dari keramaian. Ya. Ya, Pak. Dan yang mesti disiapkan juga untuk memandikan jenazah itu, Bapak ingatkan, kalau Anda pengen dicatat silakan dicatat ya. Yang mesti disiapkan untuk memandikan jenazah itu adalah air yang bersih, air suci lagi disucikan, seperti yang Anda berwudu. Itu air suci disucikan kan? Ya, Pak. Sama itu. Kalau kita memandikan jenazah, airnya juga suci disucikan. Sediakan air di bak atau air dimanapun, penting air itu terjaga kesucian. Posisi air itu harus agak jarak sedikit, ya. Kenapa? Ketika kita memandikan jenazah nanti terkena percikan air si mayit, itu air akan berubah menjadi air mustahmal, tidak bagus. Oke, sudah tidak terjaga lagi kesucian. Setelah itu kita sediakan keranda. Itu biasanya tiap-tiap masjid atau musola sudah ada keranda untuk memandikan jenazah, ya kan? Kalau tidak ada misalnya keranda di musola atau masjid, sediakan oleh kita tempat memandikan jenazah itu. Posisinya seperti ini. Bagian kepala si mayit itu lebih tinggi daripada bagian kakinya, agak condong seperti ini. Agak condong seperti inilah. Nah seperti ini. Nah, Anda lihat ya. Agak condong bukan seperti ini. Kalau seperti ini kan datar. Ya, Pak. Tapi kalau ketika tempat memandikannya sudah agak condong seperti ini. Sedikit saja, tidak banyak. Boleh ditanya, Pak? Ya boleh. Kenapa? Alasannya kenapa, Pak? Oke, jelaskan ya. Kenapa posisinya agak condong seperti ini? Ketika diletakkan main di atas keranda untuk memandikan itu, posisi kepalanya lebih tinggi. Tujuannya apa? Ketika kita memandikannya nanti, air itu dia mengalir. Ya, air itu nanti dia mengalir. Jadi air itu kalau posisinya seperti ini, datar saja seperti ini, kita taruh main di atas, kita mandikan itu, air akan terkumpul. Betul? Tapi Betul, kalau Pak. seperti ini, air akan mengalir. Dan jangan lupa bikin pembuangan di ujungnya. Ya. Ya, Pak. Nah seperti itu. Pembuangannya itu juga harus pas, aliran airnya juga harus pas. Jangan hanya sembarang buang saja. Ya. Nah apalagi yang mesti kita siapkan? Kalau perlu sabun, siapkan sabun, gayung. Betul? Satu lagi, Pak. Iya boleh. Kan tadi airnya air yang suci lagi mensucikan. Iya. Apakah masih ada air yang lain, Pak? Intinya air itu suci lagi mensucikan. Apa jenis airnya silahkan. Mau air hujan, mau air laut, mau air sumur. Yang penting air itu air suci lagi Sucikan. Terus ada orang pakai air kapur, Pak. Itu mana, Pak? pakai air kapur. Ya, Itu di pengakhir atau di ujung pemandian itu boleh. boleh. Ya. Kapur itu kan tidak najis. Ya. Ya. Nah, selagi tidak dicampur oleh yang najis itu tidak apa-apa. Paham? Paham, Pak? Paham. Ada lagi yang bertanya silakan. Sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut, ada lagi yang bertanya? Cukup, Pak. Cukup? Oke. Itu yang mesti disiapkan ya. Nah, jangan lupa siapkan juga kain panjang untuk menutupi tubuh si mayit. Itu kain pemandian namanya. Ya, kain pemandian. Terus untuk kita yang mandikan sediakan juga sarung tangan.
supaya nanti ketika kita membasuh bagian yang vital, itu tangan kita tidak bersentuhan langsung dengan aurat si mayat. Paham? Paham Pak. Paham? Nah, kita mandikan sebagaimana mestinya, ya. Kita keluarkan kotoran dari perutnya, ya. Habis itu kita wudukan. Selagi orang yang di tempat pemandian jenazah ini memandikan jenazah, orang di rumah bertugas untuk menyiapkan kain kafan. Jangan sampai nanti orang yang di pemandian jenazah memandikan jenazah sudah selesai dimandikan, orang yang di rumah belum lagi mengerjakan apa-apa tentang kafan. Lama sampai jadinya basah. Lama penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah itu dianjurkan lebih cepat lebih baik. Jangan sampai jenazah itu berlama-lama aja. Ya, paham? Paham Pak. Terkadang banyak tuh meninggalnya hari ini, dikuburkannya 3 hari kemudian. Ada kan kejadiannya? Ada Pak. Jangan sampai seperti itu. Agama menganjurkan kita ketika orang meninggal dunia segerakan penyelenggaraan jenazah. Jangan ditunda-tunda. Kalau kita menunda-tunda, berarti kita mengingkari ajaran Rasul. Ya kan? Agama menyuruh kita segera jenazah. Segera mungkin. Tapi yang kita lakukan mengundur dengan alasannya apa? Menunggu keluarganya, menunggu anaknya, menunggu suaminya. Memangnya ketika kita menunggu si anak pulang dari rantau, memang nanti si anak itu ngapain tiba di rumah? Sampai di rumah dia mau ngapain? Paling dia menangis, lalu pingsan, menambah pekerjaan, ya kan? Jadi sekiranya Anda orang tua kita meninggal, saudara kita meninggal, kita lagi di rantau, jangan. Tidak boleh kita suruh orang di kampung itu kita jangan. Sengaja saja. Kalau kita memang kasihan sama orang tua kita, sama saudara kita sudah meninggal, kirimkan saja ke Allah. Ya, ingat ya. Nah, selagi orang yang di rumah dia memandikan jenazah, kita yang di rumah tugasnya adalah menyiapkan keberapa. Kan kalau untuk laki-laki itu ada berapa, ada yang tahu? 3 helai Pak. 3 helai. Untuk perempuan 5 helai. Ingat itu, sediakan langsung kafan di rumah. Ya. Nah, ketika sudah dikafani, lalu Solatkan. Setelah dikafani, dimandikan, setelah dikafani lalu disolatkan. Anak saya laki-laki di sini, ya, Bapak peringatkan, Bapak ingatkan juga, jangan sampai ketika nanti orang tua Anda yang meninggal, orang lain yang mensolatkan atau yang mengimami solat jenazah orang tua itu. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Doa si anak kepada orang tua pun sebaliknya doa orang tua kepada anaknya itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang, akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ananda nanti yang mensolatkan jenazah orang tua kalian, ya, Ananda itu artinya berdoa. Solat jenazah itu kan isinya doa-doa. Ya, kapan lagi Ananda mengabdi pengabdian terakhir Ananda kepada orang tua Ananda itu adalah menyelenggarakan jenazah dia. Bukan ketika orang tua kita meninggal kita cuma nangis-nangis saja. Menangis boleh. Kehilangan itu memang pedih, ya. Jika orang yang kita sayangi meninggal, kita memang menangis boleh. Tapi tidak dengan menangis itu saja. Tidak boleh meratapi. Manfaatnya juga tidak ada kita menangis, meratapi, menangis sewajahnya saja. Paham? Paham Pak. Nah, Anda yang laki-laki nanti, silakan nanti Bapak kasih tugas hafal sholat jenazah itu dihafal. Itu kan ada 4 takbir, hafal keempat-empatnya. Paham? Paham Pak. Maka penting buat Anda semuanya. Setelah disolatkan, kuburkan Pak. lalu Kuburkan. dikuburkan. Ada yang pernah melihat di
sini, Anda di sini yang pernah melihat orang menguburkan jenazah? Ada? Ada Pak. Ada. Ada. Ada Pak. Ada yang pernah ikut? Belum lagi. Belum lagi Pak. Belum. Suatu saat nanti pasti kita akan mencoba. Ya. Pasti nanti. Nah, jadi intinya apa? Kenapa penjelasan kita ini terkait jenazah? Yang pertama, jangan kita hidup di dunia ini terlalu sombong. Hidup di dunia ini kita tidak boleh sombong, dan kita harus memikirkan kematian. Iya. Tidak ada gunanya kita hidup sombong, tidak mau membantu sesama, tidak mau. Itu ibarat kita selalu mengingat kematian. Hidup di dunia itu hanyalah sementara. Kehidupan yang abadi itu Akhirat. di akhirat. Dunia ini, hidup di dunia ini hanya untuk kita persinggahan saja. Hanya tempat untuk kita mengumpulkan amal kebaikan saja. Kalau kita hidup di dunia tidak mengumpulkan amal kebaikan, kita yang akan hidup. Apa nanti akan kita bawa ketika kita di yaumul hisab? Ketika di hari penimbangan amal baik amal buruk, apa nanti akan kita serahkan timbangan itu? Anda paham itu? Paham Pak. Ini Anda masih kecil-kecil. Bapak ingatkan, jangan pernah melakukan segala sesuatu yang berbuah kepada dosa. Tidak boleh. Lakukan saja amal-amal kebaikan, baik kepada sesama manusia maupun ibadah kepada Allah. Ya, istiqrah. Ada lagi yang bertanya sebelum menjelaskan? Ini sudah berapa menit Bapak menjelaskan? Hampir habis waktunya Pak. Sudah berhabis? Sudah berapa menit ini? Bapak tak tahu tadi? Udah lebih dari 2. Udah terlewat ya? Udah hampir Pak. Mau belajar sama-sama lagi? Sama Bapak Adit Pak. Bapak Adit, aduh. Udah. Oh iya sudah. Sudah di luar Bapak Adit ya. Mungkin sekian yang bisa Bapak jelaskan kepada Anda semuanya. Jika dalam penyampaian Bapak tadi ada yang salah, Bapak mohon maaf ya. Nah, maaf, jangan lupa pelajaran untuk minggu depan itu dihafal, dan minggu depan mungkin kita ada quiz atau ujian. Apa namanya itu? Apa namanya itu apa? Kita tanya jawab seperti itu kan? Quiz. Quiz. Ya, quiz namanya. Bapak kan tak tahu Bapak. Karena Bapak yang tahunya cuma belajar sedikit. Ya kan? Ya. Ya Pak. PR yang minggu kemarin pada bikin. Udah keren Pak. Ada semuanya bikin. Apa parah kalau ada bikin? Tapi udah Bapak bagiin kemarin Pak. Udah dibagikan? Udah Pak. Jadi sudah sama Bapak? Udah Pak. Iya Pak, parah ya. Sudah, tak ada lagi? Enggak. Tak ada lagi bertanya Pak? Udah pas Pak. Benar-benar ada? Tidak ada lagi? Enggak Bapak ada. jelasin ya? Benar-benar tidak ada nih? Benar Pak. Satu pun ada nih? Tidak ada satu pun. Keluar apa lagi? Ya. Ya Pak. Benar nih, tidak ada nih? Paham semuanya? Ada paham semuanya? Paham Pak. Benar? Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.